Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali bersama Ibu. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang akan kita pelajari di bab selanjutnya, yaitu setelah kemarin kita melakukan ulangan harian, ulangan tes lisan, dan penilaian tengah semester. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ke bab aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ya, jadi aplikasi turunan di dalam fungsi trigonometri itu apa saja sih? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama, aplikasi turunan itu bisa diaplikasikan pada kemiringan garis singgung atau yang kita katakan kemiringan itu gradien ya. Nah, kalian mungkin telah mempelajarinya ini di SMP juga atau kemarin di kelas 11 juga ya. Jadi kemiringan itu ya seperti apa? Nah, kemiringan itu kan gradien dan di sini gradien garis singgung aplikasi dari turunan sebenarnya itu ya. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu turunan kemiringan atau gradien itu kita mencarinya pakai rumus apa gitu. Nah, sekarang kita gunakan turunan ya. Nah, turunan fungsi fx di suatu titik yaitu kan f aksen x. Nah, biasanya kita menuliskan langsung limit h mendekati 0 untuk fx1 ditambah h dikurang fx1 per h. Nah, ini itu bisa kita katakan sebagai gradien. Jadi gradien itu merupakan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi kalau ada suatu fungsi, untuk mencari gradiennya, kita bisa langsung mencari turunan pertamanya itu. Turunan pertamanya maka didapatlah suatu gradiennya. Nah, dengan fx merupakan fungsi trigonometri dan m sama dengan kemiringan atau gradien, garis singgung pada kurva y sama dengan fx di titik x1, fx1 untuk absis x1 dan ordinat sama dengan fx1 ya. Nah, maka kita contoh. Ya, contoh. Langsung saja ke contoh. Karena tadi untuk menentukan gradien itu berarti turunan pertama suatu fungsi ya. Hitunglah nilai kemiringan atau gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut. Nah, pertama di sini ada fx sama dengan sin x di absis x sama dengan pi per 6. Yang kedua ada fx sama dengan cos x di absis x sama dengan pi per 6. Karena di sini kita berbicaranya fungsinya suatu fungsi trigonometri ya, bukan fungsi aljabar yang biasa. Kalau untuk aljabar biasa tentu kalian sudah sangat mahir sekali untuk menentukan kemiringan ya. Nah, kita langsung saja jawab. Pertama kita langsung turunkan fungsi sin x ya. Kita turunkan f aksen x berarti sama dengan turunan dari sin itu sama dengan cos x ya. Sin x sama dengan cos x dengan dengan x-nya itu sama dengan pi per 6. Pi per 6 itu berarti x-nya sama dengan 30 derajat. Maka di sini m atau gradien itu sama dengan turunan pertama dari x-nya kita ganti oleh pi per 6. Sama dengan cos pi per 6. Sama dengan cos 30 itu setengah akar 3 ya. Gampang kan? Berarti gradiennya setengah akar 3. Udah gitu aja. Nah, kemudian untuk yang kedua, f aksen x turunannya dari cos x sama dengan negatif sin x dengan v-nya sama pi per 6. Maka kita tulis m sama dengan f aksen pi per 6 sama dengan negatif sin pi per 6 sama dengan negatif. Nah, karena pi per 6-nya tadi 30, sin 30 berarti setengah kan jadi pakai negatif ya. Paham kan? Ini sangat mudah sekali kan? Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, langsung kita ke contoh. Kemiringan atau masih gradien garis singgung. Hitunglah nilai gradien garis tangan kurva fungsi berikut. Di sini ada A, GT sama dengan T sekan T di titik 0,0. Kemudian yang B, Fx sama dengan cos X ditambah 2 dibagi sin X di titik yang berabsis X-nya itu sama dengan pi per 2. Langsung kita jawab. Di sini berarti
G aksen T-nya itu turunan terhadap T, berarti ini kan dua fungsi. T sama sekant T, berarti kita pakai rumus U aksen V ditambah U V aksen. U aksen V, U aksen ya, kalian sudah tahu berarti U aksennya itu berarti 1 dikali sekant T ditambah T, turunan dari sekant T itu sekant T dikali tan T. Ya, maka dari itu, kemudian, nah di sini Ibu ubah sekant itu menjadi 1 per cos T ditambah T 1 per cos T dikali sin T dibagi cos T. Kenapa dirubah ke cos sama sin? Nanti untuk mempermudah kita menghitung radiannya ya. Karena yang kita hafal yaitu sin, cos, sama tan untuk sudut-sudut istimewa. Jadi kita rubah ke dalam bentuk sin, cos, tan. Nah, kemudian Ibu ambil di sini 1 per cos T, Ibu ambil, kita faktorkan, berarti ini kan jadi 1. 1 per cos T dibagi 1 per cos T jadi 1. Ditambah, nah ini diambil berarti sisanya tinggal T dikali sin T per cos T. Jadi ini suatu perkalian ya. Nah, setelah itu kita substitusi saja. G0, T-nya diganti oleh 0 karena di sini di titik 0,0. Maka sama dengan 1 per cos 0 dikali 1 ditambah 0 sin 0 per cos 0. Maka hasilnya cos 0 itu 1, sin 0, 0. 0 per 1 kali 0 berarti berapa? G aksen 0-nya 1 ya, karena ini 1 dikali 1 tambah 0 berarti 1. Nah, ini untuk yang A. Kita jawab untuk yang B. Turunannya berarti ini pakai turunan pembagian ya. Berarti negatif sin X ini sebagai U, ini sebagai V. Ibu tidak tulis, jadi langsung saja negatif sin X dikali sin X dikurang cos X tambah 2 dikali cos X dibagi sin kuadrat X. Maka di sini didapat negatif sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X ininya dikali ini. Kemudian ini negatif dikali negatif 2 berarti negatif 2 cos X per sin kuadrat X. Maka di sini negatifnya Ibu keluarkan atau faktorkan, di sini jadi positif juga. Ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, di sini Ibu sederhanain. Jadi negatif dalam kurung 1 ditambah 2 cos X per sin kuadrat X. Kita ganti X-nya oleh pi per 2 atau 90 ya. Maka negatif 1 ditambah 2 cos 90 per sin kuadrat 90. Nah, cos 90 itu 0, berarti 2 kali 0, 0. Sin 90 itu 1, 1 kuadrat 1, berarti jadi negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Gimana? Untuk kemiringan atau disebut dengan gradien, ada pertanyaan tidak kira-kiranya? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan ke materi subbab selanjutnya, yaitu aplikasinya di apa? Nah, aplikasi turunan fungsi trigonometri itu yang kedua ada di persamaan garis singgung dan garis normal sebuah kurva. Y sama dengan fx di titik A x1, y1. Pertama, untuk persamaan garis singgung dulu ya. Nah, persamaan garis singgung dan garis normal suatu kurva berpedoman pada persamaan garis lurus, yaitu persamaan garis lurus bergradien M dan melalui titik A, X1, Y1 ditentukan oleh. Nah, kalian masih ingat ya, untuk menentukan persamaan garis pada garis lurus kan menggunakan Y, rumusnya dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini kalau yang melalui gradien. Tapi kalau yang melalui dua titik ada lagi rumusnya ya, kalian tinggal buka-buka bukunya lagi. Nah, persamaan garis lurus melalui sebuah titik. Yang kedua, dan tegak lurus terhadap garis. Ya, ini juga ada. Nah, misalkan garisnya AX ditambah B ditambah C sama dengan 0, maka untuk mencari gradiennya, kalian ingat mencari gradien dari suatu persamaan garis seperti ini, maka rumusnya itu negatif A per B. Ya. Maka ini ditentukan oleh
M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalau tegak lurus ya. Berarti sama dengan negatif 1, maka untuk M2-nya itu sama dengan B per A. Kemudian rumusnya jadi Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1 atau Y dikurang Y1 sama dengan B per A dikali X dikurang X1. Nah, Y sama dengan AX ditambah B itu M1 sama dengan A. Dan M2-nya maka sama dengan 1 per A. Jadi kalau persamaan garisnya berupa seperti ini, persamaan garisnya Y sama dengan AX tambah B, maka gradiennya ini langsung saja kita tulis A, dan M2-nya itu karena tegak lurus berarti kebalikannya, tapi kebalikannya pakai negatif ya. Jadi untuk mencari M2 itu gampang, kebalikan dari gradien yang pertama tapi pakai tanda negatif. Nah, seperti ini. Sekarang yang ketiga, penentuan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan Fx di titik AX1, Y1, kurva Y sama dengan Fx dengan gradien M sama dengan F aksen X. Maka persamaan garis singgung kurva Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X dikurang X1. Jadi di sini M-nya itu merupakan turunan pertama ya. Di sini, tapi menggunakan rumusnya tetap yang ini persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis normal kurvanya itu menjadi Y dikurang Y1 sama dengan negatif 1 per. Jadi, garis normal itu tegak lurus sama garis singgung atau saling tegak lurus lah di sini ya. Garis singgung kurva selalu tegak lurus dengan garis normal kurva, makanya di sini M-nya terbalik untuk garis normal ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 pada titik berabsis X sama dengan setengah. Berarti kalau persamaan garis singgung, di sini kita berpikir dulu harus ada gradiennya. Oh, gradien itu kita carinya dari turunan pertama. Berarti langkah pertama kita menentukan dulu turunan pertamanya. Kurvanya Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Absisnya X sama dengan setengah. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu ordinatnya ya untuk menentukan titik. Karena tadi di di rumus itu ada titik yang harus kita ketahui, titik X1 sama Y1, maka di sini kita substitusi X-nya ke fungsi Y. Y sama dengan 4 dikali setengah kuadrat, ditambah 2 kali setengah dikurang 1 sama dengan 1, tambah 1 kurang 1 sama dengan 1. Jadi didapat absisnya setengah, Y-nya 1. Titik singgungnya ini ya, setengah koma 1, kemudian setelah ini gradien, tadi angka yang kedua. Gradien yaitu turunan ya, turunan pertama. Y aksen sama dengan 8x tambah 2. Nah, kalau itu kan masih merupakan suatu fungsi, sementara di sini ada titik, langsung saja kita substitusi titiknya ke dalam fungsi Y aksen. Fungsi turunan berarti 8 kali setengah ditambah 2. 4 ditambah 2, 6, maka gradiennya 6. Nah, persamaan garis singgungnya, kita tulis rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X dikurang X1, maka Y dikurang 1 dikali 6, Y dikurang 1 sama dengan 6 dikali X dikurang setengah, maka Y dikurang 1 sama dengan 6X dikurang 3, ya 6 kali setengah 3, kemudian di sini kita tulis Y sama dengan 6X dikurang 3 tambah 1, Y sama dengan 6X dikurang 2 atau 6X dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung kurvanya adalah Y sama dengan 6X dikurang 2 atau 6X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian persamaan garis normal. Nah, di sini kebalik ya gradiennya. Berarti kita tinggal balik saja. Kalau 6 berarti pakai nanti negatif 1 per 6. Kita kalikan berarti Y dikurang 1 sama dengan negatif 1 per 6X ditambah 1 per 12 karena negatif kali negatif positif. Y sama dengan negatif 1 per 6X ditambah 1 per 12 ditambah 1 pindah ruas.
Nah, di sini 1 itu kan berarti samakan penyebut sama 12. Jadi 12 per 12 jadi 13 per 12, atau di sini kenapa jadi 2X? Di sini Ibu kalikan 12 semuanya supaya di sininya tidak menjadi suatu pecahan. Kalikan 12, maka menjadi 12Y. Kemudian ini kita dikalikan 12 menjadi negatif 2. Karena di sininya X-nya negatif, pindah ruas ke sini jadi positif. Kemudian kurang 13 sama dengan 0. Maka persamaan garis normal kurva adalah Y sama dengan negatif setengah X ditambah 13 per 2 atau 2X ditambah 12Y dikurang 13 sama dengan 0. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.